bercuan mereka atau salah satu cara mereka ingin mendapatkan uang itu dengan jalan pintas, dengan cara cepat, tapi duitnya banyak. Cryptocurrency kok, jawabannya kok. Bener nggak kok? Main kripto itu gimana kok? Jadi kalau dari segi syariat, lah ini lebih jelas manfaatnya Untuk si kripto ini. untuk kripto. Saham boleh, masa Kenapa ini nggak kripto nggak boleh? Kan konsepnya seperti itu. Podio Podcast Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Jumpa kembali bersama gue Ilham Radipta, dan di Podio Podcast Video kali ini kita akan ngomongin masalah masih ekonomi syariah juga sih, karena di samping saya ada Ko Devin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koh, gimana kabar Koh? Baik. Baik ya, ini saya baru pertama kali nih Koh ketemu kokoh orang Cina ya, Chinese, ahli ekonomi syariah. Aduh, saya emang nggak ahli-ahli banget lah. Iya, tapi kan isunya bukan isu sih. Dengar-dengar faktanya nih, antum salah satu lulusan terbaik di Lipia. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi Luar kan biasa. itu kan nggak ukuran juga kan sebenarnya. Iya, tapi kan setidaknya itu jadi salah satu prestasi ya di Ya, Lipia, alhamdulillah. ekonomi syariah lulusan terbaik. Tahun berapa sih kok? Saya lulus tahun 2022. Oh, baru ya, angkatan Covid dong. Ya, itulah. Nasib-nasiban emang hidup. Nasib-nasiban ya, luar biasa. Nah nih, kok ini kan kita ngebahas masalah jalan-jalan nih kok. Jalan-jalan itu kan gak lepas dari duit kan. Orang mau jalan-jalan tuh harus punya duit nih kok. Yap. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu salah satu sumber cuan mereka atau salah satu cara mereka ingin mendapatkan uang itu dengan jalan pintas, dengan cara cepat, tapi duitnya banyak. Cryptocurrency kok, jawabannya kok. Bener gak kok? Main kripto itu gimana kok? Boleh apa enggak sih? Dasarnya dulu deh. Secara Islam tuh cryptocurrency tuh Dasar pertama sebenarnya tidak ada yang instan. Itu dulu. gak ada instan, oke. Itu dulu. Jadi kalau lihat teman-teman yang ibaratnya bahkan nih ya kan banyak tuh crypto geek yang tiba-tiba pamer Lambo. Coba ditanya dia beli koin-koin meme itu dari tahun kapan. Oh. Misalnya atau ya kayaknya nama Fulan itulah ya yang bikin akademi di Indonesia itu. Itu dia membeli cryptocurrency di saat kita tuh nggak tahu cryptocurrency itu apa. Oh. Gitu. Kenapa dia bisa lebih tahu duluan? Ya itu memang akses informasi ya. Jadi Akses informasi. saya sendiri tahu lebih mendalam tentang kripto itu kan tahun 2021. Itu pun saya juga nggak invest sama sekali, cuma pelajari teknologinya aja gitu. Tahun 2021, 2021. oke. Nah, yang invest di kripto yang sukses itu, mungkin kalau ditanya invest di meme coin tahun berapa? 2018. Saya tahu Bitcoin itu 2007, 2008. Itu harga masih 90-80 ribu. Pas awal-awal Awal terbit. keluar, betul. Iya. Dan bodohnya, bukan bodoh sih, emang batasin informasi aja ya kok ya. Iya. Saya tawarin teman saya, nih lo beli Ham gitu, 90 ribu. Satu itu kan kuliah kok. Iya. Ya kan? Tuh kalau saya beli satu aja. Itu kan qadarullah masya Iya, Allah. iya. Cuman konsepnya gini. Oke deh, kita ya kalau belinya Bitcoin, kan 2010 tuh banyak tuh pesaing-pesaing Bitcoin. Sekarang kemana? Saya nggak hafal kok kayak gitu kok. Itu ada apa aja? Saking antum nggak hafal, mati kan berarti. Oh. Konsepnya kan begitu. Jadi ya tidak ada juga yang pasti gitu. Ketika orang ngomong Bitcoin 2009 begini. Iya. Ya kan Bitcoin nggak sendirian pada zaman itu. Yang thrive kan akhirnya Bitcoin saja. Iya, sampai saat ini. Jadi ketika dia lahir, si Bitcoin ini lahir, itu banyak sebenarnya pemainnya. Tahun 2010 tuh banyak pesaingnya. Oh. Okay. Orang kan taunya Bitcoin, Ethereum tuh masih next generation-nya lagi, tapi generasi tahun 2010-an itu banyak. Dan sekarang ya kita dengar namanya aja udah enggak gitu, udah hilang gitu dari Ethereum saya masih dengar. Ethereum 2014. Oh, baru. Nah, ini 2010 tuh ada barang-barang kecil-kecil itu. Yang mungkin kalau orang zaman itu beli, aduh kenapa gue beli itu ya? Pas itu ya kok hilang gitu. Iya. Itu kan jadi sebenarnya kan emang seperti itulah. Namanya takdir kan seperti itu ya. Nah, jadi memang pertama jangan hidup dari investasi itu dengan cara untung-untungan. Baiknya gimana? Jadi maksudnya ketika ini bahkan dalam syariat juga gini, jadi meriset itu kan kita pertama ya riset syariahnya. Ini barang sesuai syariat atau enggak. Misalnya kalau kripto itu kan ada yang namanya white paper. White paper itu gambaran proyeknya seperti apa. Jadi misalnya saya beli suatu koin lah warnanya merah, nggak boleh nyebut merek ya. Tapi makanya ada koinnya warnanya merah. Saya suka banget proyeknya. Proyeknya itu
Dia membahas mengenai teknologi rendering masa depan. Oke, rendering ini untuk rendering apa? Rendering video. Jadi misalnya Video. suatu saat Mas Ilham pengen bikin video dengan resolusi super tinggi, komputernya nggak ada. Heeh. Dia menyediakan outsourcing teknologi itu. Oke. Caranya beli koin dia. Kita beli koin dia. Saya masih belum nangkep. Maksudnya kenapa hubungannya render sama beli koin gitu? Gini, ini para pemilik super komputer. Ini kita, konten kreator lah ya. Iya. Mau bikin animasi atau apa, waduh, komputasinya nggak mentok nih, gitu kan Teknologi nggak ibaratnya. punya. Di tengah-tengah ini ada si koin kripto ini. Kita beli koin kripto ini, terus kita bayar ke dia pakai koin itu, kita dapat manfaat komputasi dia. Jadi sebenarnya tuh teknologi ini menjual kripto itu produk utamanya. Jadi kripto itu sebagai wasilah antum untuk mendapatkan Teknologinya dia. si para pemilik superkomputer ini. Oke. Gitu. Jadi hanya bisa dibeli dengan kripto itu aja. Nanti mereka mengerjakannya pun dibayar pakai kripto ini. Oh, agak eksklusif berarti ya? Nggak eksklusif sih. Sebenarnya jaringannya bisa dimasuki oleh siapa aja. Tapi kan tetap harus pakai koin itu kan? Ya kan Transaksinya. beli koin itu kan gampang. Iya, kalau punya duitnya. Enggak, koinnya murah kok. Cuman satu koin itu cuma 80.000 rupiah sekarang. Kita beli. Tapi memang tergantung beberapa jenis manfaat yang pengen dapatkan kan. Jadi nanti ada ibaratnya kalau di kripto itu kan ada biaya transaksi apa segala macam. Kalau di Ethereum kan semakin mahal dia, berarti biaya antum untuk meminta rendering itu kan semakin mahal. Oke. Tapi intinya adalah teknologi ini menjadi solusi bagi konten kreator di masa depan yang aduh kayaknya nggak nandak deh duitnya buat beli komputer baru kan. Iya. Tapi ada nih yang punya teknologi komputasi nih, misalnya para miner Bitcoin, miner apa segala macam. Waduh kayaknya mining Bitcoin biayanya tambah mahal nih gitu kan. Iya. Terus habis itu kita kayak jasa lain apa ya? Nah ini teknologi ini yang dibutuhkan gitu. Oke, ini kan masalah tadi kripto teknologi. Tapi secara kita kembali ke hukum dasarnya dulu deh, kalau Devin. Itu boleh apa enggak secara umat muslim beli atau bahasanya apa ya, berinvest di cryptocurrency ini? Nah, tadi yang seperti manfaat tadi menurut antum boleh atau enggak? Boleh sih kan beli. Nah, itu. Beli terus bayar kan? Ya, maksudnya kan manfaat ini kan sangat bermanfaat nih. Dan sudah jelas underlying-nya kan adalah jaringan yang memungkinkan antum untuk melakukan transaksi itu. Apa namanya? Rendering itu. Rendering kan? itu. Nah, kayak gini kan banyak nih. Ada yang misalnya ada satu koin lambangnya kayak begini, kayak infinite, warnanya biru sama putih. Itu dia membantu kita untuk membangun AI tanpa perlu server. Oke. Kasus-kasus seperti itu, masa nggak boleh sih? Oh, tapi kan gimana ya? Yang saya dapat infonya nih kan kalau cryptocurrency itu dia beli produk apa ditungguin jual beli gitu tuh gimana? Itu mirip saham ya? Kayak gitu. Jadi gini, kalau saya ini perspektif pribadi ya. Iya. Karena nanti takutnya orang mungkin nggak sependapat. Kalau saya melihatnya gini, ada 1, 2, 3. Ini agak-agak kompleks ya. Yang justru aset yang paling mudah dijadikan aset spekulasi itu saham. Aset yang paling mudah nih dijadikan barang spekulasi dan tidak punya utilitas, real utilitas itu saham. Oke. Ini pendapat pribadi ya. Jadi gini, saham itu kan kepemilikan perusahaan. Ya. Tapi sebenarnya kepemilikannya itu tidak sempurna. Karena kan udah dibeli. Contoh misalnya Anda beli saham Campina. Es krim. Es krim misalnya atau saham lain lah yang udah jadi terus tiba-tiba Anda datang ke suatu pabrik gitu, pabriknya company ini, saya mau pakai printer dong buat ngeprint, boleh nggak sama pegawai itu perusahaan? Nggak boleh. Karena berarti kepemilikannya apa? Iya. Tidak sempurna amat juga kepemilikan saham itu. Jadi harusnya pemilik saham itu ketika dia lagi main ke company yang dia beli saham itu boleh melakukan apa aja. Seharusnya dia bisa minimal memanfaatkan asetnya. Fasilitas. Karena itu aset pribadinya dia. Kan itu kan sebagiannya punya dia meskipun 1 lot doang misalnya kita belinya gitu ya. Berarti yang punya saham-saham yang tinggi-tinggi cuma 1 lot doang, kalau secara logikanya sepenuhnya itu dia boleh ngeprint gitu ya. Iya, tapi ternyata kan nggak tidak. Boleh. Tapi ngeprint cuma selembar dong, kan 1% doang punya, 1 lot doang punya. Sekarang boleh nggak 1 print? Nggak boleh sih. Nggak boleh juga kan. Misalnya saya nih beli salah satu saham perusahaan bergerak di frozen yogurt gitu ya. Apakah saya tiba-tiba datang, Pak, minta dong 1 cup? Nggak boleh kan? Nggak boleh ya nggak? Iya. Nggak boleh kan? Iya. Nah tapi kan perusahaannya punya sendiri kan, harusnya dia juga beli dong, nggak minta.
Kan biar menguntungkan lagi. Ya, itu kan dari segi etiknya, tapi kan Iya, kalau secara batas bawahnya iya, kan kita boleh dong karena punya pakai barang sendiri. punya sendiri, ya nggak? Iya, Kan iya. konsepnya begitu. Tapi ternyata kan tidak. Tapi apakah ada ulama yang mengharamkan saham dengan alasan itu? Sejauh setahu ini saya nggak tahu. Apakah ada atau tidak? Setahu saya nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, kalau kepemilikan yang tidak sempurna tanpa real manfaat selain pasar aja, boleh. Hanya karena para ulama itu memahami konsepnya dengan mudah. Untuk saham ya? Untuk saham, berarti kripto ini yang perlu difahamkan apa? Konsepnya dulu. Oke, konsepnya kayak gimana? Nah, kalau saya ngeliatnya kripto tuh second tier. Jadi second tier itu quote unquote dia ada manfaat, tapi kalau cuma manfaat kayaknya harganya nggak setinggi itu deh. Untuk sekarang. Ya. Tapi ada suatu saat di mana kripto tuh ketika naik banget, manfaatnya itu akan membuat harganya tinggi sendiri. Untuk beberapa jenis koin yang nanti akan survive di tengah bubble-nya inilah gitu ya. Nah, jadi kalau dari segi syariat, lah ini lebih jelas manfaatnya. Untuk si kripto ini. Untuk kripto, saham boleh, masa ini nggak boleh? Kan konsepnya seperti itu. Kalau ditanya nilainya apa, ya itu manfaat tadi. Mas mau ngerender video, mau pakai itu buat bisa buat. Tapi bukankah kalau saham itu kita beli punya perusahaan udah ada asetnya kelihatan, gedung perusahaannya ada gitu, kok? Kalau kripto itu kan asetnya adalah digital kan dia? Jaringan. Banyak yang bentuknya adalah network. Network itu artinya digital. Jaringan. Jadi jaringan khusus. Iya. Yang menjadi underlying dari si koin-koin itu. Ya, jika suatu saat tidak ada listrik, tidak ada networking, berarti hilang. Ya uang atau di bank hilang juga. Oh iya. Kan gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya mau mikir ke sana, nggak ada cara lain. Belilah emas fisik. Udah, simpan. Iya, itu lebih aman berarti. Itu lebih aman. Tapi mau naruh di mana ya? Ya, taruh di rumah. Kalau emasnya 1 ton? Nah itu, tinggal antum pikirin sendiri kan. Iya. Konsepnya kan seperti itu. Tapi kenapa harga kripto tuh terlampau mahal? Mahal banget malah, ratusan juta, belasan mungkin. Jadi market itu kan mengikuti supply and demand. Yang meng-create supply and demand ini siapa? Nah, sekarang pertanyaannya adalah setiap aset itu kan punya supply dan demand yang berbeda-beda ya. Nah, di saham sendiri misalnya ada bandarnya. Yang katanya gambar-gambar chart, dan itu realita memang ternyata ada gitu kan. Memang ada. Dan kita dengan keberadaan bandar itu, bandarnya mau ngapain itu kita beli aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada sesuai syariah, nggak tidak. Karena ada bandar saham ini jadi haram, enggak. Diharamkan karena alasan-alasan lain. Contohnya asetnya ada ribanya di dalamnya, atau misalnya dia sebagian usahanya tidak sesuai syariah misalnya. Tapi kan setahu saya nggak ada nih yang mengharamkan. Saham nggak boleh karena ada bandarnya, kayak gitu. Kripto, apakah ada bandarnya? Sama. Ada smart money-nya yang bermain untuk mengendalikan aset itu, terutama kalau asetnya nilainya masih agak kecil ya. Kalau yang besar-besar kayak Bitcoin itu levelnya nations lah yang bermain, itu udah kayak Amerika, Rusia yang main di Bitcoin itu. Tapi kalau yang kecil-kecil, mungkin ada nih perusahaan-perusahaan yang memiliki uang banyak, berusaha untuk mengendalikan atau memainkan harga ini. Tapi kalau kita beli pun, kan kita nggak ngaruh sama mereka. Gitu. Tapi kalau untuk anak muda nih, kembali ke masalah topik tadi, kalau dia mau punya uang biar bisa umur 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tuh mereka bisa financial freedom, apakah tepat dia naruh investasinya di kripto gitu? Investasinya di kepala, layar ke atas. Leher kepala berarti operasi plastik. Belajar dulu. Belajar dulu. Kan leher kepala ke atas bisa 2 persepsi kan? Apakah nambah ilmu, apakah mengubah muka? Nambah ilmu. Jadi konsepnya adalah apapun yang kita lakukan, kalau kita belum punya modal ya berarti kita harus punya ilmunya dulu. Saya pun kan sama nih, saya belum punya modal nih. Ya apa yang kita lakukan, kita belajar gitu kan konsepnya kan. Jadi mendahulukan ilmunya dulu. Informasi itu dikumpulkan, dipelajari. Gitu kan, seperti itu. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan lah, konsepnya kan seperti itu. Tapi kan para pelaku atau motivator kripto nih, udah lo naruh duit, lo ikut akademi, lo ikut sama gue bayar berapa ratus juta, saya nggak tahu ininya. Tapi itu kan artinya juga dia kayak mengajak, dan mungkin nggak tahu ya, mungkin bahasa apakah menjanjikan keuntungan yang instan gitu. Dia kalau akademi yang disebut ya, kan kita sama-sama tahu itu akademi apa.
itu dia tidak pernah menjanjikan keuntungan instan. Oke, nggak pernah ya? Dia menjanjikan akses menuju informasi. Tapi dengan harga yang lumayan tinggi. Harga yang lumayan tinggi karena memang informasi itu nggak murah. Saya suka Informasi kata-kata itu ini nggak nih. murah. Informasi itu nggak murah. Oke. Informasi itu nggak murah. Kita mau dapat info orang dalam, kita main di saham nih. Mau tahu bandarnya harus berapa, mau main kayak gimana. Gimana caranya kita bisa mendapatkan misalnya satu makan malam aja dengan si bandar itu, atau si pemilik perusahaan itu. Itu ada harganya. Itu kan ada cost-nya. Padahal mau ngajak makan malam ya. Nanti kan kita korek informasi. Iya, tukar informasi. Nah, informasi itu kan mahal. Iya. Dari segitu informasi mahal. Makanya kuliah mahal. Karena kuliah isinya apa? Informasi. Nongkrong juga mahal ya. Nongkrong, misalnya kita nongkrong sama orang-orang yang quote-unquote di atas kita nih. Terus kita mau belajar sama dia. Kan ada cost-nya misalnya. Ternyata kita harus membayar dia makan. Itu kan informasi tuh. Iya. Konsepnya kan begitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah dia menjanjikan keuntungan? Jawabannya tidak. Dia tidak menjalankan uang kita. Kita jalan sendiri. Kita bayar jasa informasi itu. Kita membeli informasi. Dan kita berjalan sendiri berdasarkan informasi tersebut. Kan gitu konsepnya. Tapi kalau kita di coaching sama dia beda lagi dong berarti. Itu informasi juga kan. Coaching kan informasi. Ya, artinya tetap kita bayar lebih angkanya berarti. Iya, cuman maksudnya kan gini. Itu kan education, sama kayak kita belajar sama guru. Iya, betul. Guru itu kan ngajarin kita, terus dia dibayar lah. Kita membayar jasa sekolah untuk ngajarin kita gitu kan. Pada akhirnya kan yang jalan kan kita sendiri, bukan dia gitu. Dan ini juga mindset yang salah ya, maksudnya ada yang sampai all in, terus dia sampai ngutang dan sebagainya. Itu dia maksudnya. Money managementnya berarti tidak benar. Dan dia memiliki ekspektasi setahun lagi naik, atau apalagi naik, angkanya naik, harganya. Lo percaya sama gue, misalnya kan kalau nggak salah ada konten-konten kayak gitu kan, lo taruh duit lo di sini, nanti setahun 2 tahun lagi akan jadi segini gitu. Itu kan salah satunya menjanjikan juga kan? Dia menjanjikan, tapi kan tidak memastikan. Jadi bedanya apa nih menjanjikan? Jadi konsepnya gini. Pasti kan dia ngomongnya kan target price saya di sini. Oke. Jadi itu target untuk dirinya sendiri. Oke. Gue naruh ini berdasarkan hitungan gue, kira-kira bakal segini, gue berharapnya bakal segini gitu. Konsepnya kan gitu. Tapi kan siapa yang tahu pastinya kapan harga itu nggak ada yang bisa menjanjikan. Dan dia sendiri pun tidak bisa menjanjikan bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Artinya itu cuma sebagai spekulasi. Bukan spekulasi. Ada hitung-hitungannya. Ada hitungannya, ada informasi dan dia dikumpulkan dan mungkin sebagainya. Dia juga ngomong itu karena dapat informasi gitu ya. Ya, setelah riset, setelah dia meriset, kira-kira harganya bakal segini. Tapi tidak dipastikan. Makanya kita cuma bisa membeli berdasarkan keyakinan ya, conviction yang kita punya gitu kan. Dan berharap harganya naik kan, konsepnya kan seperti itu. Gitu loh. Oke. Nah, kembali ke masalah ngumpulin uang nih buat anak-anak atau penonton yang pengen jalan-jalan. Karena kan jalan-jalan ini kan lumayan mahal kok, ya kan kosnya. Mau umroh aja kan lumayan kan. Nah, kripto itu berarti nggak cocok dong buat investasi atau menggandakan uang dalam tanda kutip. Jadi mungkin daripada menjawab secara spesifik, umumnya adalah begini. Kita bisa mendapatkan rezeki setelah kita mendapatkan ilmunya. Apapun jenisnya. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Misalnya ternyata ada yang lebih jago main kripto dibandingkan dagang tanah misalnya. Ya udah dia main kripto. Kan gitu. Ada yang misalnya jagoannya jualan tanah. Nggak paham dia saham. Ya jualan tanah. Kalau yang Al-Ghazali itu yang foto tuh gimana sih kok? Yang mana? Al-Ghazali yang si foto doang jual foto toto jadi milioner. Itu NFT. Itu apa NFT itu? Itu token khusus unik. Setiap tokennya itu unik. Jadi ibaratnya dia itu adalah quote-unquote ya, haki digital. Tapi masih aman. Secara Islam, secara menurut antum underlying aset berbentuk fotonya itu bermanfaat atau tidak gitu kan, konsepnya begitu. Oke. Tapi secara hukum di Muslim aman dong, kan jual beli hak cipta kan? Ya, hak cipta yang memang dia ini unik harta ini gitu kan ya. Kan memang ternyata ada juga beberapa aset yang memang dia gunanya nggak banyak, tapi kok nilainya gede. Contohnya apa? Ya karya seni. Ya. Jadi makanya fotonya dia yang unik-unik, fotonya dia yang aneh-aneh gitu tuh laku besar gitu ya. Jadi konsepnya gini.
ada orang yang berharap NFT itu menjadi seperti lukisan Picasso yang dibeli ratusan miliar orang gitulah. Iya. Para kolektor itu. Iya. Tapi ternyata tidak seindah Realita. realitanya, seindah mimpinya Mimpinya juga gitu kan. Berapa sih dari lukisan-lukisan yang diciptakan orang zaman dahulu yang akhirnya kita masih kenal? Karena saya bukan penikmat lukisan, jadi nggak terlalu banyak tahu gitu. Kan konsepnya kan begitu sebenarnya. Berapa banyak lukisan diciptakan oleh para pelukis dan berapa yang akhirnya stand the test of time dan menjadi real aset untuk menyimpan dana. Oke. Konsepnya kan seperti itu. Iya. Terus berarti sekarang nih untuk anak muda yang pengen dia bebas finansial dari sekarang, dia selain mempelajari ilmunya itu apa yang harus dia lakukan, kok? Pertama, belajar cari duit sebanyak-banyaknya. Oke. Nggak, itu Ya, memang benar. pada akhirnya sebesar apa kita bisa dapat untung kan sebesar apa modal yang kita punya. Apapun yang kita lakukan. Ibaratnya modal gede tuh berbanding lurus dengan pemasukan gede. Jadi misalnya gini, kita punya uang 10 juta lah katakan. Ditaruh di satu meme coin. Terus meme coin itu terbang 100%. Dapatnya kan 1 miliar. Bayangkan kalau misalnya tuh punya uang 100 juta. 10 juta jadi 100 miliar, bukan jadi 1 miliar. Bukannya jadi 20 juta ya keuntungannya? Enggak, ini 100 kali lipat. 100%. Jadi benar-benar terbang gitu koinnya. 100 kali lipat. Itu aja udah skema yang paling optimis tuh. Dapatnya berapa? 1 miliar. 1 miliar. Di rumah aja nggak nangkep. Iya. Tapi kalau misalnya antum punya 100 juta, ditembak ke situ, dapat 10 M, kan bisa beli mobil. Bisa beli mobil supercar, ya nggak? Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa bikin kontrakan. Iya kan? 10 miliar. Pada akhirnya kan modal itu. Modal. Dunia kripto ya. Sebenarnya untuk semua jenis bisnis. Bahkan antum mau uang itu kan akselerator ya sebenarnya untuk katalisator untuk bisa terbang. Contoh misalnya antum punya bisnis dagang mie, yang satu modalnya 100 juta, yang satu modal 10 juta. Yang 10 juta ini kan harus bikin warung kecil dulu. Iya. Apa dulu. Yang ini kan bisa langsung bikin outlet yang agak lumayan lah gitu. Betul. Nah kan akselerasinya kan di jumlah uangnya itu. Iya, betul. Nah kalau kita nggak punya akseleratornya, gimana kita mau terbangnya gitu? Iya, sama lah. Nggak ada bensinnya gitu. Sama kayak orang juga mau jalan-jalan ya. Kalau cuma punya uang 10 juta ya mungkin sanggupnya ke negara Asia. Kalau mau ke Eropa ya harus punya 100 juta. 100 juta kayak gitu ya. Pada akhirnya kan semua kan tergantung seberapa kita punya gitu kan. Nah itu dia. Nah kok nih, kalau mau belajar kripto atau ngobrol-ngobrol sama Ko Devin terkait kripto nih bisa kemana nih kok? Ini nih pertanyaannya gak ini nih. Ya kan sebenarnya kan saya akun Instagram Ko Devin aja. Iya paling kayak Masa Instagram. Kelasnya mau dibuka di sini, jualan kelas juga kan? Enggak, udah lagi fokus yang lain dulu. Tapi konsepnya adalah ya silakan tanya aja, toh saya bukan orang yang followernya banyaknya sampai nggak bisa diganggu kan. Iya, maksudnya bisa dikontak di Instagram ya. Itu Instagramnya saya taruh di bawah. Dan ini bisa ngebahas cryptocurrency berbasis syariah. Ya. Atau dengan landasan ilmu Islam gitu ya. Batasan syariat terkait kripto. Jadi batasannya kan gini, mungkin kita drop aja ya batasannya ya. Batasan itu satu projectnya dulu. Oke. Projectnya sesuai syariat atau enggak? Oke. Karena banyak juga produk-produk kripto yang koin yang ya projectnya nggak sesuai syariat. Contohnya adalah koin-koin yang digunakan untuk judi, kasino. Ada ya judi pakai Bitcoin gitu, pakai kripto gitu. Banyak. Dan itu pasarnya besar karena ya banyak orang berjudi. Iya sih betul. Ibaratnya dia berubah dari kasino fisik menjadi kasino online. Ya. Itu banyak. Oke. Lalu kemudian misalnya AI koin yang khusus untuk bisnis entertainment ada loh sekarang. Jaringan yang selevel dengan Ethereum, ya sejenis gitu ya, layer 1, dibuat khusus untuk mensupport bisnis entertainment. Oke, entertainmentnya artinya entertainment yang maksiat gitu. Ya entertainmentnya kan macam-macam, musik lah, video yang kayak gitu lah, film kayak gitu kan, khusus diciptakan untuk itu ada. Oke. Nah tapi ada juga yang manfaatnya netral. Itu masih aman. Netral. Nah ya misalnya saya pembeli koin besar, Ethereum atau mau bikin koin kasino bisa, mau bikin aplikasi pendidikan bisa, mau bikin apa bisa, tapi mau bikin di jaringan Ethereum harus beli Ethereum dulu, gitu kan. Nah itu menurut saya masih ada sisi kebolehan dalam syariatnya. Oke. Konsepnya begitu.
Lalu yang kedua adalah kita transaksinya gimana nih? Oke. Karena banyak yang boncos itu bukan karena dia ini apa namanya koinnya nggak sesuai syariah, bukan. Cara transaksinya dia mainnya futures, Oh. mainnya leverage itu lah ya, main options. Jadi kalau misalnya aduh liquid, ya itu salahnya dia di situ konsepnya kan gitu. Harusnya beli spot, belilah barangnya. Iya. Gitu loh, beli barangnya beneran gitu. Dan ketika jual barangnya beneran, bukan antum malah quote and quote berjudi melawan perubahan harga gitu kan. Iya. Kan futures itu transaksi yang merupakan judi atas perubahan harga. Kalau misalnya kita ngambil posisi short, ibaratnya nih, berarti kita akan menjual nih, gitu kan. Kalau misalnya long, beli misalnya gitu. Itu kan sebenarnya barangnya nggak ada. Ya, dia jual waktu ya. Bukan jual Apa waktu. namanya short long? Iya, dia jual kontrak gitu. Oke. Dia cuma berbetting terhadap perubahan harga. Iya, waktunya lagi harganya lagi murah, beli, harga lagi tinggi jual. Iya, kan tapi kan dia nggak beli barang tuh. Iya, cuman angka doang. Cuman berbetting aja tuh. Pakai leverage lagi, didobel-dobelin. Oke. Akhirnya ketika kalah liquid. Kan terjadi seperti itu di kalangan masyarakat kan. Ya, banyak yang kayak gitu ya. Dan ini saya bilang ya, transaksi futures yang ada sekarang di teman-teman itu hampir semuanya nggak sesuai syariah. Jadi jangan dikerjain. Oh. Gitu. Jadi Iya. maksudnya tidak ada satupun ulama yang membolehkan kripto, membolehkan saham dan teman-temannya, setahu saya, yang membolehkan futures. Oke, untuk futures ini ya. Futures, swap, options dan teman-temannya itu. Kecuali kalau untuk perbankan itu dibuat skema-skema khusus lah, itu pembahasannya udah kayak satu mata kuliah itu. Iya. Tapi yang teman-teman aku misalnya kan futures ini masang leverage-nya mentok kanan lagi 1000 kali kan, aduh. Terus boncos gitu. Itu bukan fatwa bolehnya yang salah, itu cara transaksinya nggak bener. Iya. Beli barang, tumpuk barang, seolah-olah kayak kita beli emas lah. Iya. Kita beli emas, dibeli sedikit, tabung, sedikit, tabung, sedikit, tabung, sedikit, tabung. Seperti itulah kalau kita membeli aset apapun. Kita cari aset yang bagus, kita tabung sedikit. Iya, berarti emang petua orang tua nabung dikit-dikit lama-lama jadi bukit ada benernya berarti ya kok ya. Ada benernya. Iya, jadi intinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu ya. Yang penting bisa nabung dari hal yang kecil. Jadi kalau misalnya yang nonton juga mau jalan-jalan atau mau berangkat umroh, nabung aja dulu ya, 100.000, 200.000 gitu ya. Dulu. Atau setelah dapat angka tertentu bisa dikonversiin ke emas dulu gitu kok ya. Jadi cryptocurrency tetap boleh main, tapi tetap milih-milih tadi. Pilih-pilih yang bagus lah. Pilih-pilih yang pertama sesuai syariat. Dan pilih-pilih yang memang projectnya tuh baik lah. Nah, biar Sobat Mojo tahu gimana cara milihnya, gimana cara cari produk kripto yang sesuai dengan syariat, bisa klik linknya Instagramnya Kodevin nih di bawah. Saya taruh di bawah kok ya, boleh kok ya? Boleh. Aman, nanti kalau ada tiba-tiba lonjakan DM di Instagram jangan kaget kok. Orang pengen lebih tahu tentang cryptocurrency, pengen belajar terkait hal itu, aman ke Kodevin ya. Boleh, nanti kan sebenarnya banyak teman-teman yang lebih ahli lah dibandingkan saya. Ya, ada grupnya berarti. Nanti bisa dimasukin grup komunitinya. Nanti grupnya bukan grup saya, grup teman-teman yang memang di sana. Memang analis. Oke, intinya ada circle-nya ya yang ada circle-nya yang memang ahli di situ. Mempelajari lah. Pelajari situ. Oke. Luar biasa. Ko Devin, terima kasih atas waktunya. Ini udah berkenan berpodcast sama saya walaupun masih nanggung ya. Saya masih pengen nanya-nanya banyak, mungkin bisa di luar aja. Nanti biar yang lain juga bisa mampir ke Instagramnya Ko Devin, nanya-nanya tentang cryptocurrency, biar kalau mau jalan-jalan tuh nggak perlu mikir cari duitnya gimana. Gitu. Ko Devin, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dan buat yang lain juga yang nonton, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Muslim Journey dan aktifkan notifikasinya serta share atau komen di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.